Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, Bapak Ibu wali murid dan orang tua murid dari Sabang sampai Merauke. Baik Bapak Ibu, ada wacana juga kemarin yang berkembang bahwa ujian nasional akan diadakan lagi. Nah, ujian nasional. Kalau kita bahas ujian nasional itu pasti rame nih Bapak Ibu. Ujian nasional menjadi momok bagi para pelajar. Karena apa? Pendidikan yang ditempuh waktu di SD selama 6 tahun, kelulusannya ditentukan oleh nilai saat ujian nasional. Begitu juga pelajar yang tingkat SMP, kelulusan ditentukan juga melalui ujian nasional. Dan SMA juga sama, Bapak Ibu. Nah, wacana itu bisa menjadi keputusan nanti pada saat tidak ada komplain ataupun banyak yang setuju dengan diadakannya ujian nasional. Nah, sekarang nih Bapak Menteri sedang mendengarkan masukan dari semua pihak, dari berbagai pihak, baik dari praktisi pendidikan, juga dari orang tua murid, orang tua pelajar. Bapak Menteri menunggu sekarang masukan dari kita. Namun pada saat kita menyetujui dan tidak ada masukan untuk tidak dilaksanakan ujian nasional, maka ujian nasional pasti akan menjadi keputusan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ujian nasional ini sebenarnya kalau dilihat dari dua sisi, ada sisi baiknya juga, ada kekurangannya juga. Kekurangannya apa? Kekurangannya pada saat ujian nasional diadakan, ada mungkin putra-putri kita yang apa ya, istilahnya demam panggung Bapak Ibu, demam panggung. Jadi pada saat melaksanakan ujian ada yang jatuh sakit, kadang ada yang demam, kadang ada aja pokoknya. Nah, itu bisa menjadi momok bagi putra-putri kita. Bisa jadi mereka nggak fokus, akhirnya nilai ujian nasionalnya di bawah batas kelulusan, akhirnya bisa menjadi tidak lulus. Padahal pada kesehariannya bisa jadi yang tidak lulus ini juga memiliki prestasi, nggak nutup kemungkinan pada saat ujian nasional bisa tidak lulus. Nah, itu yang kelemahannya. Namun kelebihannya juga ada Bapak Ibu. Jadi kelebihan ujian nasional ini, pemerintah bisa mengukur tingkat kelulusan dari semua jenjang, dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Pemerintah bisa melihat tahun dari tahun nanti perkembangannya terlihat. Kualitas kelulusan murid-murid SD, SMP, dan SMA. Apakah tiap tahun ada kenaikan ataupun turun. Nah, itu lebih mudah untuk mengevaluasinya dari pihak pemerintah, lebih mudah mengevaluasi dan bisa mempetakan mana yang sekolah-sekolah mana yang tingkat kelulusannya rendah, nanti pasti ada solusinya, dicarikan solusinya. Mana-mana yang sekolah yang 100% lulus, pasti akan ada reward dari pemerintah pada sekolah itu. Nah, pada saat ini ujian nasional ini ada runtutannya dengan ada sambungannya dengan PPDB. Pada saat ada ujian nasional, pasti pada saat penerimaan siswa baru tingkat SMP dan SMA, yang dipakai pasti nilai dari ujian nasional, Bapak Ibu. Sama seperti yang tahun-tahun kita dulu lah. Kita dulu pasti yang Bapak Ibu kelahiran 70, 80 masih menggunakan nilai danem pada saat itu untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tingkat SMP maupun SMA. Danem itu masih dipakai. Danem itu adalah nilai ujian nasional. Jadi pada saat mau mendaftarkan
putra-putri kita mau masuk ke SMP, ya nilai ujian nasional itu yang akan menjadi acuan. Di saat memakai nilai ujian nasional, secara otomatis Bapak Ibu, nanti akan ada sekolah-sekolah unggulan, ada sekolah favorit 1, favorit 2, favorit 3. Karena untuk masuk itu pasti di-grade. Kecuali mungkin meskipun putra-putri Bapak Ibu ada yang nilainya tinggi tapi menghendaki sekolah di dekat rumah, bisa bisa. Kalau nilainya tinggi mau masuk di mana aja kan bisa bisa, itu juga bisa dilakukan. Jadi kalau yang untuk ujian nasional ini sekarang masih dalam taraf penggodokan, nanti Pak Menteri pada saat mendengar masukan banyak yang setuju diadakan ujian nasional, pasti akan diketok palu, nanti muncul permen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada peraturan menteri yang dikeluarkan nanti tentang ujian nasional ini. Nah, monggo Bapak Ibu, pada saat sekarang belum diputuskan. Mari kita bersuara kalau mau yang setuju atau tidak, nanti bisa disuarakan. Tulis aja di kolom komentar. Pada saat nanti sudah diputuskan oleh menteri, Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Suka tidak suka, mau tidak mau akan melaksanakan aturan itu. Sama persis seperti PPDB yang era menteri yang lama. Pada saat diketok, keluar keputusan menteri, peraturan menterinya, ya sudah, suka nggak suka. Kita semua mau nggak mau pasti akan mengikuti aturan itu. Nah, mumpung sekarang masih dalam taraf penggodokan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kita bersuara yang setuju dan yang tidak setuju. Nanti kita bahas di video berikutnya, Bapak Ibu. Sekian dulu. Jadi ini hanya sekedar informasi aja Bapak Ibu tentang ujian nasional. Siapkah kita diadakan ujian nasional lagi untuk putra-putri kita? Siapkah putra-putri kita menghadapi ujian nasional lagi? Monggo, monggo kita pikirkan bareng-bareng. Kita berikan masukan untuk Bapak Menteri kalau memang Bapak Ibu setuju, kalau tidak setuju juga sampaikan, bisa melalui channel ini Bapak Ibu. Pada saat channel ini banyak yang menonton videonya, nanti pasti akan sampai kepada Kementerian Pendidikan. Nanti pasti mudah-mudahan bisa didengar suara kita. Yang bagi yang setuju ataupun yang tidak setuju bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita bahas di video berikutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.